Bagaimana mengatasi pengangguran yang disebabkan oleh otomatisasi di zaman AI? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Seiring meningkatnya biaya tenaga kerja dan hilangnya bonus demografi, apakah industri manufaktur akan menyusut di China? Akankah perusahaan manufaktur pindah ke negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah seperti ASEAN? Apa dampaknya bagi China? Adalah serangkaian pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman kepada Ricky. Kurva senyum sebenarnya mencerminkan masalah ini. Yang ditekankan kurva senyum yaitu bagian yang benar-benar menghasilkan laba tinggi terletak pada kedua ujung kurva. Satu adalah ujung inovasi atau desain, dan ujung lainnya adalah ujung penjualan, yaitu pemasaran merek, pemasaran produk, dan segala berkaitan dengan marketing. Nilai yang diciptakan oleh kedua aspek ini jauh lebih tinggi daripada bagian tengah proses manufaktur. Jadi, tidak ada perbedaan mendasar apakah proses produksinya di China, India, Indonesia, atau Vietnam. Setiap negara dapat memproduksi selama memiliki jalur produksi dan dapat melatih minoritas bekerja. Oleh karena itu, semakin banyak industri yang dapat digantikan atau semakin banyak industri kelas bawah, maka daya tawar Anda semakin lemah, sehingga semakin tidak menguntungkan bagi Anda. Misalnya, ponsel Apple, mayoritas keuntungan diambil oleh desain front-end dan penjualan back-end dari Apple. Meskipun pabrikan China atau Indonesia bekerja keras untuk memproduksi, keuntungan yang Indonesia dapatkan sangatlah tipis. Ditambah sumber daya alam atau listrik yang dikonsumsi, maupun polusi yang disebabkan. Indonesia hanya mendapatkan beberapa persen kecil dari keuntungan Apple. Jadi, apa gunanya melakukan hal semacam ini? Oleh karena itu, industri manufaktur yang akan dikembangkan China di masa depan akan berfokus pada kedua ujungnya, yaitu melakukan bagian paling kompleks. Tidak hanya pekerjaan yang sederhana, ini adalah tren Made in China 2025. Misalnya, pekerjaan alternatif kelas bawah bisa dilakukan oleh robot, dan robot dapat mengurangi biaya tenaga kerja. Namun pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi masalah tenaga kerja yang di PHK. Ricky pernah mendengar lelucon yang mengatakan, untuk menciptakan lapangan kerja, kita tidak perlu mesin penggali, tetapi membiarkan pekerja menggali tanah dengan sekop. Bahkan ada yang bilang, jangan memakai sekop, melainkan memberikan sendok ke semua orang. Bukankah menggali dengan sendok bisa menciptakan lebih banyak pekerjaan? Sebenarnya, peluang kerja yang menghambat kemajuan teknologi dan inovasi teknologi, peluang kerja itu sendiri tidaklah berharga, dan pada akhirnya akan hilang. Begitu teknologi baru terciptakan, jika Indonesia tidak menggunakannya, negara lain pasti juga akan menggunakannya. Jika Vietnam menggunakannya, seluruh produktivitas mereka akan jauh lebih tinggi dari Indonesia. Pada akhirnya, Indonesia akan tersingkirkan dalam persaingan global, dan Indonesia akan kehilangan segalanya. Jadi, bagaimana mengatasi masalah otomatisasi di zaman AI ini? Salah satu masalah terbesar dalam proses pembangunan Amerika Serikat dan Eropa adalah bagaimana mengubah pekerja manufaktur setelah mayoritas bekerja di PHK. Menurut Ricky, China memiliki keunggulan unik atas negara-negara tersebut, yaitu China adalah negara yang lebih mementingkan pendidikan, atau tradisi budaya nasionalnya berbeda dari banyak negara barat. Misalnya di Amerika Serikat, mereka berpikir bahwa kecerdasan seseorang adalah bawaan sejak lahir. Mereka memiliki pemikiran yang statis, sehingga mereka sangat mementingkan tingkat IQ. Seandainya IQ saya tidak tinggi, guru akan menganjurkan bahwa saya hanya dapat melakukan pekerjaan yang sangat terbatas. Oleh karena itu, orang Amerika termasuk orang Eropa memiliki pemikiran yang sangat kuat bahwa jika IQ saya sangatlah rendah, sangat sedikit pekerjaan yang bisa saya kerjakan nantinya. Namun, tradisi budaya Konghucu yang sangat mendalam pada setiap orang China memiliki keuntungan yang sangat besar, yaitu orang China percaya bahwa semua nasib dan prestasi adalah hasil kerja keras, bukanlah hasil dari IQ. Walaupun IQ memang memainkan peranannya, tetapi hal yang paling mendasar adalah kerja keras Anda. Jadi, orang tua China sering meminta anak-anaknya untuk sekolah, mempelajari bidang tertentu secara mendalam, karena mereka percaya bahwa usaha saya dapat mengubah nasib dan hasil akhirnya. Sayangnya, komunitas pendidikan Amerika tidak percaya ini.
Mereka berpendapat cara ini tidaklah ilmiah. Pandangan seperti itu tidak masuk akal di mata orang Amerika. Jadi, tes standarnya adalah tes IQ, dan siswa China yang telah dilatih ratusan sampai ribuan kali. Tentu saja nilai tes akhir akan jauh lebih baik daripada orang Amerika. Akibatnya, orang Amerika sangat bingung tentang hal ini, karena budaya sekolah, budaya keluarga, dan budaya sosial mereka berpendapat bahwa seseorang dilahirkan dengan pembawaan semacam ini, sehingga dia hanya dapat mengerjakan pekerjaan yang sangat terbatas. Jadi, mereka tidak bisa mengubah nasibnya dengan upaya khusus apapun. Jika Anda melihat sejarah Eropa, Anda akan menemukan bahwa Ratu Elizabeth dari Inggris yang garis keturunannya diturunkan dari nenek moyang pada tahun 600-an Masehi. Akibatnya, semua keturunan kaisar, jenderal, bangsawan, dan adipati di Eropa tidak pernah muncul pemberontakan dari kalangan petani yang menggulingkan seluruh sistem feodal. Tidak sekalipun ada petani Eropa yang menjadi kaisar dan membangun negara yang sama sekali baru. Ini belum pernah terjadi di Eropa selama ribuan tahun. Mengapa? Karena mereka tidak percaya bahwa takdir bisa diubah. Akan tetapi, orang China percaya dari lubuk hati mereka bahwa manusia dapat menaklukkan alam semesta. Mereka mengubah suatu dinasti dalam 2 atau 300 tahun. Dan petani manapun dapat menjadi kaisar suatu hari. Orang China percaya bahwa segala upaya dapat membawa perubahan di masa depan. Secara kultural, ini terrealisasikan dalam kebudayaan pendidikan orang China. Jadi, dalam masalah ini, China jauh lebih kuat dari negara barat. Lalu, jika pekerja di industri manufaktur di PHK, di mana otomatisasi telah diterapkan di mana-mana, bagaimana China mengatasi masalah pengangguran yang besar ini? Beijing telah menerapkan pajak pendidikan. Artinya, perusahaan-perusahaan manufaktur yang telah mendapat keuntungan besar menggunakan robot untuk mengurangi biaya tenaga kerja, mereka akan dikenakan pajak khusus yang didedikasikan untuk pendidikan di China. Dengan mengubah metode pendidikan untuk pelatihan teknis dan pendidikan pekerjaan kembali pekerja yang diberhentikan. Tentu saja, proses pendidikan ini harus berjalan di depan gelombang pengangguran. Perlu ditekankan bahwa kita bukan lagi masyarakat yang berorientasi pada pengetahuan, melainkan masyarakat yang berorientasi pada sistem algoritma. Namun sangat disayangkan, di antara semua lembaga pelatihan dan pendidikan di dunia belum ada sekolah yang dipandu oleh algoritma. Jadi, dalam budaya Tionghoa, kita percaya bahwa dengan segala usaha kerja keras dapat mengubah segalanya. Hal ini sangatlah berbeda dengan negara barat. Sebagai contohnya, secara pribadi, saya memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa tidak peduli berapapun usianya, tidak peduli zaman metaverse ataupun zaman apa saja. Selagi saya jelas dengan tujuan hidup dan berniat mempelajarinya, saya akan menjadi pakar dalam subjek tersebut setelah 10.000 jam kemudian. Selama Anda memiliki kepercayaan diri yang kuat, tidak ada hal impossible bagi Anda. Ini adalah semacam kepercayaan budaya yang dibawakan oleh budaya Konfusianisme yang sangat kuat, yang dibentuk oleh pengetahuan dan metode pembelajaran masyarakat Tionghoa. Jadi, Ricky percaya jika pekerja yang di PHK memiliki metode dan keyakinan seperti itu, Anda sangat berkemungkinan dapat mengubah nasib Anda. Tentu saja, hal ini membutuhkan revolusi pendidikan dan pemikiran yang tidaklah mudah. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!